Halo, saya Imam Fahrudin. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode numerik. Ini bahan bacaannya, dan saya akan lanjutkan pembahasan tentang topik persamaan diferensial. Sebelumnya sudah kita lihat kasus persamaan diferensial dengan syarat awal, ordernya order 1, diselesaikan secara numerik dengan metode Runge-Kutta ya. Termasuk dalam metode Runge-Kutta adalah metode Euler yang dimodifikasi, begitu juga metode Euler yang improve ya. Dan bicara tentang metode Runge-Kutta, maka yang paling banyak dipakai adalah metode Runge-Kutta order 4. Kini kita lihat penerapan metode Runge-Kutta untuk mencari solusi persamaan diferensial order 2, dan dari sini kita akan bisa generalisir untuk order-order yang lebih tinggi. Ini bentuk umum persamaan diferensial biasa order 2 ya. Jadi bahwa turunan kedua dari Y itu juga secara umum bergantung pada X, pada Y, dan juga pada turunan pertama Y atau Y aksen di sini ya. Untuk mendapatkan solusi yang unik, maka diberikan atau kita butuhkan informasi yang kita sebut sebagai syarat awal ini, yaitu nilai Y dan juga Y aksen di satu titik tertentu, yaitu di titik X sama dengan X0 ya. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi ditanya atau kita definisikan fungsi baru, sebut saja U. Jadi turunan pertama Y itu tidak lain adalah U. Dengan demikian nilai turunan pertama Y di titik X0 itu kita sebut sebagai U0. Dari sini kita punya dua persamaan diferensial berikut, bahwa Y aksen turunan pertama dari Y itu adalah U. U sendiri tentunya bergantung pada X dan pada Y, karena ini rumus umum ya, bahwa turunan pertama dari Y adalah bergantung pada X dan Y. Kemudian U aksen atau turunan pertama dari U tidak lain adalah turunan kedua dari Y. Nah, dia sama dengan ini, F yang bergantung pada X, Y, dan ini sekarang kita ganti menjadi U. Jadi kita hadapi di sini untuk persamaan diferensial order 2, yaitu problem persamaan diferensial order 1. Hanya saja sekarang kedua persamaan diferensial order 1 ini tidak berdiri sendiri dan harus diselesaikan secara simultan ya. Kita lihat bahwa untuk bisa mencari Y, kita harus tahu U, dan untuk bisa mendapatkan U, kita harus selesaikan persamaan diferensial untuk U. Jadi kedua persamaan diferensial ini tidak bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri, melainkan harus diselesaikan secara simultan, secara bersamaan. Nah, kita bisa generalisir dari sini bahwa untuk persamaan diferensial order yang lebih tinggi, 3, 4, dan seterusnya, kita gunakan cara-cara seperti ini, maka kita akan selalu bertemu dengan satu set persamaan diferensial order 1 yang harus diselesaikan secara simultan. Untuk order 3 kita akan punya 3 persamaan diferensial order 1. Untuk order 4 kita akan punya persamaan diferensial order, ada 4 persamaan diferensial order 1 ya, dan seterusnya. Kita langsung saja lihat contoh bagaimana jika kita terapkan metode improve Euler atau Euler yang lebih baik. Kita sudah
bisa cek rumusnya untuk metode Euler yang lebih baik. Jadi untuk mencari U, rumusnya adalah seperti ini sesuai metode Euler yang lebih baik. Dan untuk mendapatkan Y, maka rumusnya seperti ini ya. Kita lihat ini saling terhubung ya. Jadi di sini ada F0, di sini ada F0, di sini ada U1, di sini ada U1. Jadi gambaran urutan menyelesaikan problem ini adalah ditunjukkan sebagai berikut. Jadi berangkat dari syarat awal, nilai Y dan Y aksen atau U di titik X0, kita bisa menghitung F0 ya. Ini semua diketahui. Setelah kita dapatkan F0, maka kita lihat F0 dibutuhkan di sini. Jadi kita bisa mendapatkan U1. Setelah kita dapatkan U1, kita lihat U1 dibutuhkan di sini. Maka kita dapatkan F1. Jadi sekarang kita sudah punya semua F0, F1, U0 dan U1. Maka kita bisa menghitung baik Y di titik X0 plus H ya, maupun U di titik X0 plus H. Setelah itu kita bergeser ya. Jadi sekarang titik X0 plus H kita anggap sebagai X0, maka nilai U di titik X0 plus H kita anggap sebagai U0, nilai Y di titik X0 plus H kita anggap sebagai Y0. Dan kita lakukan lagi perhitungan yang serupa. Jadi kita merambat dengan stepnya adalah H untuk menghitung nilai Y di titik X yang bervariasi. Jika kita gunakan metode Runge-Kutta order 4 ya, sebagai metode Runge-Kutta yang banyak dipakai yaitu order 4, maka tentu ekspresinya atau rumusnya menjadi lebih panjang, tapi idenya adalah sama ya. Kita punya dua persamaan diferensial yang dikerjakan secara simultan. Ini sesuai rumus metode Runge-Kutta order 4, U diperoleh seperti ini, begitu juga Y diperoleh seperti ini. Dan kita lihat alurnya sekarang seperti ditunjukkan di bawah sini ya. Berangkat dari syarat awal, kita bisa menghitung F0. Setelah itu kita hitung U1. Kemudian kita hitung F1. Setelah itu kita hitung U2. Kemudian kita hitung F2. Kita hitung U3. Terakhir kita hitung F3 ya. Jadi ini urutannya digambarkan seperti ini. Setelah kita dapatkan sampai F3, maka F0 sampai F3 sudah diketahui, begitu juga U0 sampai U3 sudah diketahui, maka Y dan U bisa dicari di sini. Setelah itu kita bergeser dan lakukan lagi perhitungan yang serupa. Kita merambat sedikit demi sedikit dengan step sebesar H. Demikian idenya. Jadi tidak masalah apakah order persamaan diferensialnya lebih dari satu. Dengan cara seperti ini kita bisa cari solusinya dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Kali ini kita lihat kasus yang kedua, yaitu persamaan diferensial dengan syarat batas. Seperti sudah dijelaskan, yang dimaksud dengan syarat batas adalah kita diberikan persamaan diferensial dan harus mencari solusinya di suatu daerah ya. Dan untuk mendapatkannya kita diberi informasi nilai solusi di ujung-ujung daerah tersebut adalah sekian, dan kita diminta mencari nilai solusi di dalam daerah tersebut di antara kedua batas tersebut. Ini hanya gambaran, misalkan diberikan persamaan diferensial dari gelombang yang merambat pada talinya diikat di kedua ujungnya, maka kita dapatkan informasi bahwa simpangan di ujung-ujung sini sama dengan 0. Itu menjadi syarat batas. Yang dimaksud syarat batas seperti itu.
Kita tidak bahas semua persamaan diferensial, namun hanya melihat yang linear. Jadi secara umum persamaan diferensial order 2, ya, ada dua informasi di sini, maka kita bisa kerjakan persamaan diferensial order 2 atau yang di bawah itu. Persamaan diferensial order 2 linear secara umum bentuknya dapat ditunjukkan seperti ini, ya. Ini kita lihat ordernya linear, Y aksen hanya pangkat 1, Y hanya pangkat 1. Jadi tidak ada dalam tiap suku Y atau Y aksen atau kombinasi Y dan Y aksen sehingga pangkatnya lebih dari 1. Karena yang kita lihat adalah persamaan diferensial linear. Sebagai syarat batas diketahui ini, ya. Di daerah ujung X0 sampai Xn, di ujung-ujungnya X0 dan Xn diketahui nilainya seperti ini. Ditanya nilai Y di antara X0 dan Xn. Jadi kita bisa kita buat grid di sini, ya. Bergantung lebar gridnya seberapa kecil, kita punya sekian titik, ya, sejumlah titik. Dan dicari nilai Y di titik-titik tersebut. Penyelesaiannya kita gunakan metode finite differences, ya. Finite differences. Jadi ini persamaan diferensial yang harus dipecahkan. Kita ubah menjadi discrete, ya. Jadi kita hanya hitung nilai-nilai Y di titik-titik tertentu, ya. Jadi dari ekspresi yang kontinu kita ubah menjadi ekspresi yang discrete. Kemudian untuk diferensial ini, turunan kedua dan turunan pertama, kita ganti secara pendekatan dengan ekspresi numeriknya. Ini diperoleh dari ekspansi Taylor, ya. Kita peroleh bahwa turunan pertama dari Y di titik I itu sama dengan selisih ini, ya. Nilai Y di titik I plus 1 dikurangi nilai Y di titik I min 1 dibagi 2H. Begitu juga dengan ekspansi Taylor, kita bisa dapatkan nilai turunan kedua dari Y di titik I diperoleh seperti ini. Nah, ini semua dimasukkan kembali ke persamaan diferensial yang sudah dibuat menjadi discrete ini, sehingga diperoleh persamaan seperti ini, ya. Nah, kita bisa kelompokkan mana yang I plus 1, mana yang I, mana yang I min 1, sehingga kita peroleh terakhir adalah suatu sistem persamaan linear, ya. Dan bentuk matriksnya adalah tridiagonal. Dengan demikian kita bisa gunakan metode bisa Jacobi, iterasi Jacobi atau Gauss-Seidel. Ini contoh. Ini persamaan diferensialnya, ini adalah persamaan linearnya, matriksnya tridiagonal. Dengan iterasi Jacobi kita dapatkan nilai Y di titik I pada iterasi ke K dihitung seperti ini. Sedangkan dengan iterasi Gauss-Seidel, nilai Y di titik I pada iterasi ke K apabila kita mencarinya secara ascending, Y I-nya dari 1 sampai N-1, maka dihitung sesuai rumus ini, ya. Jadi ada beda di sini. Pada iterasi Jacobi kita mesti ingat lagi, ini adalah semua sama K-1, K-1, sedangkan pada Gauss-Seidel ada sebagian suku yang indeks iterasinya sama dengan indeks iterasi yang dicari, ya. Ini pada iterasi sebelumnya, ini pada iterasi yang sekarang. Dan sesuai syarat batas, nilai Y0 dan Yn pada tiap kali iterasi itu tetap. Demikian persamaan diferensial biasa, baik yang kasus dengan syarat awal maupun dengan syarat batas kita sudah lihat, ya. Metode-metode yang dapat diterapkan untuk
persamaan diferensial dengan syarat awal, secara umum kita bisa terapkan metode Runge-Kutta, dan untuk persamaan diferensial dengan syarat batas kita bisa terapkan metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Terima kasih.